Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Marta Yulianti Liu, mahasiswa program studi sosiologi semester 2 kelas A dengan NIM 2103030015. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil makalah saya yang berjudul Biografi Ahli Teori Sosiologi Klasik Auguste Comte. Dalam pembahasan kali ini saya akan membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu biografi Auguste Comte, dan yang kedua adalah karya-karya Auguste Comte, dan pokok pembahasan yang terakhir adalah pemikiran-pemikiran Auguste Comte. Pada abad ke-19 ada seorang ahli filsafat berbangsa Prancis yang bernama Auguste Comte. Ia menulis beberapa buku yang berisikan pendekatan-pendekatan umum untuk mempelajari masyarakat. Dia berpendapat bahwa ilmu pengetahuan mempunyai urutan-urutan tertentu berdasarkan logika, dan setiap penelitian yang dilakukan itu harus melalui tahapan-tahapan untuk kemudian mencapai hasil akhir atau tahap akhir yang disebut dengan tahap ilmiah. Oleh sebab itu, Auguste Comte menyarankan agar semua penelitian terhadap masyarakat ditingkatkan menjadi suatu ilmu tentang masyarakat yang berdiri sendiri. Dan Auguste Comte menamai itu dengan nama sosiologi. Itulah awal lahirnya sosiologi. Kita masuk dalam pokok pembahasan yang pertama, yaitu biografi Auguste Comte. Isidore Marie Auguste Franciscoi Xavier Comte, atau biasa disebut dengan Auguste Comte, lahir di Montpellier, Prancis, 19 Januari 1798. Keluarganya beragama Katolik dan berdarah bangsawan. Comte mendapat pendidikan di École Polytechnique di Paris dan ia hidup lama di Paris. Comte selama di Paris, ia melihat sebuah perbedaan yang mencolok antara agama Katolik yang dianutnya itu dengan pemikiran keluarga monarki yang berkuasa, sehingga ia meninggalkan Paris. Auguste Comte kemudian memulai karir profesinya dengan memberi les di bidang matematika. Namun, di benak Comte, ia lebih memberi perhatian terhadap masalah-masalah sosial. Minatnya ini dipengaruhi oleh Saint-Simon. Auguste Comte bekerja sama dengannya mengembangkan karya awalnya sendiri. Akan tetapi, setelah 7 tahun kemudian, mereka berselisih akan kepengarangan karya bersama, dan Comte menolak pembimbingnya itu. Auguste Comte kemudian melakukan penelitian tentang filosofi positivisme. Rencananya itu dipublikasikan dan diberi nama Plan de Travaux Scientifiques pour en organiser la sophistique pada tahun 1822, yang artinya rencana studi ilmiah untuk pengaturan kembali masyarakat. Tetapi ia gagal mendapatkan posisi di bagian akademis sehingga menghambat penelitiannya. Lalu penelitiannya hanya tergantung pada sponsor dan bantuan dari beberapa teman. Beberapa tahun kemudian, Comte menikahi Caroline Massin. Comte lalu dibawa ke rumah sakit jiwa pada tahun 1826 karena ia sangat arogan, kejam, dan mudah marah. Akan tetapi sebelum Comte sembuh, ia melarikan diri dari rumah sakit jiwa tersebut. Dan
kondisinya itu distabilkan oleh istrinya Masin. Namun beberapa lama kemudian, Comte diceraikan oleh Masin pada tahun 1842. Saat-saat Comte diceraikan, ia mempublikasikan bukunya yang berjudul Le Cours de Philosophie Positiviste. Kemudian pada tahun 1844, Comte menjalin hubungan dengan Clotilde de Foucauld. Dalam hubungannya itu tetap platonik, dan setelah Clotilde wafat, cinta kasih ini menjadi gurasi religius. Berjelang beberapa waktu, Comte menerbitkan buku yang berjudul Système de politique positivisme pada tahun 1851 sampai 854. Namun berselang beberapa tahun kemudian, Comte meninggal, dan tepatnya di Paris tanggal 5 September 1857 dan dimakamkan di Cimetière du Père Lachaise. Pokok pembahasan yang kedua, karya-karya Auguste Comte. Karya-karya Auguste Comte diantara lain yang pertama, Cours of Positive Philosophy tahun 1830 sampai 1842. Dalam karyanya ini, ia memperkenalkan hukum 3 tahap perkembangan masyarakat. Di antara lain, yaitu yang pertama, teologis, tahap teologis, yang kedua tahapan metafisis, dan yang ketiga yaitu tahapan positif atau tahapan ilmiah. Karyanya yang kedua yaitu System of Positive Politics pada tahun 1851 sampai 1854. Dalam karyanya yang kedua ini menjelaskan tentang agama humanitas yang dilatar belakangi oleh pengaruh pujaan hatinya Comte Clotilde de Foucauld. Pokok pembahasan yang terakhir yang ketiga yaitu pemikiran-pemikiran Auguste Comte. Menurut Comte, perkembangan masyarakat melalui 3 tahap, yakni yang pertama, tahap teologis. Dalam tahap ini, manusia percaya bahwa di belakang gejala-gejala alam terdapat kuasa-kuasa adikodrati yang mengatur fungsi dan gerak gejala-gejala tersebut. Dalam tahap ini juga dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, animisme. Animisme merupakan tahap primitif karena benda-benda dianggap mempunyai jiwa. Yang kedua, politeisme merupakan tahap di mana manusia percaya kepada dewa-dewa. Yang ketiga, monoteisme yang merupakan tahap di mana manusia hanya memandang satu Tuhan sebagai penguasa. Tahap kedua pemikiran Comte yaitu tahap metafisis. Dalam tahap ini manusia yang hanya sebagai tujuan pergeseran dari tahap teologis. Sifat yang khas adalah kekuatan yang adikodrati diganti dengan kekuatan-kekuatan abstrak. Tahap yang ketiga yaitu tahap positif. Pada tahap ini tidak ada lagi usaha manusia untuk mencari penyebab-penyebab yang terdapat di belakang fakta-fakta. Manusia lebih membatasi dirinya untuk menyelidiki fakta-fakta yang telah disajikan.
Dalam teorinya, Auguste Comte tidak menguraikan secara rinci apa saja masalah-masalah yang menjadi objek sosiologi. Auguste Comte beranggapan bahwa sosiologi terdiri dari dua bagian pokok, yaitu sosial statistik dan sosial dinamik. Sebagai sosial statistik, sosiologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara lembaga-lembaga kemasyarakatan. Sementara sosial dinamik, ia meneropong bagaimana lembaga-lembaga tersebut berkembang dan mengalami perkembangan sepanjang masa. Inilah penjelasan saya, cukup sampai sini. Saya meminta maaf atas kesalahan mungkin dalam pengucapan atau materi yang kurang lengkap. Saya minta maaf dan sekian, terima kasih.